Ibu Widayati SPDMSI selaku Ibu Kepala Sekolah Ibu Kepala SMP Negeri 2 Purwosari dan Mentor Pilot SMP Negeri 2 Purwosari. Alhamdulillah bersyukurillah kita bisa berkumpul hari ini dalam rangka seminar orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah berkegiatan di wilayah Kabupaten Pemalang tahun 2023. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Julia Reza Siti, NIPK 1989 0729 2022 21 2017 unit kerja SMPN Negeri 2 Purwosari. Saya akan memaparkan rencana kerja saya selama 5 tahun ke depan, yaitu dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2027 sebagai guru matematika di SMP Negeri 2 Purwosari. Rencana kerja yang saya susun itu berdasarkan dari tujuan instansi unit kerja SMP Negeri 2 Purwosari, lebih tepatnya visi dan misi dari SMP Negeri 2 Purwosari. Yang pertama adalah mewujudkan peningkatan prestasi akademik dan non-akademik yang tangguh dan kompetitif. Kemudian yang kedua, mewujudkan perangkat kurikulum yang lengkap, kekinian dan berwawasan ke depan. Dan yang ketiga adalah melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif, efektif dan efisien. Tujuan ini selaras dengan rencana hasil kerja pimpinan, yaitu pada poin terlaksananya direktif pimpinan yang sesuai dengan sasaran kinerja organisasi, perjanjian kinerja, tugas pokok jabatan kepala sekolah. Isu yang saya angkat untuk rencana kerja saya adalah rendahnya kemampuan spasial siswa di SMP Negeri 2 Purwosari, terutama pada materi geometri. Sehingga saya mengambil gagasan yaitu meningkatkan kemampuan spasial siswa SMP Negeri 2 Purwosari pada materi geometri melalui metode permainan matching game dan implementasi aplikasi GeoGebra dan Geomatrix. Ya, saya selama 5 tahun ini nanti pada tahun pertama akan diimplementasikan ke kelas 7 melalui metode permainan Hatching DX pada materi geometri. Kemudian pada tahun yang kedua akan diimplementasikan aplikasi GeoGebra ini pada materi geometri pada kelas 8. Kemudian pada tahun yang ketiga akan diimplementasikan aplikasi Geomatrix pada materi geometri pada kelas 9. Untuk tahun keempat itu berputar lagi kembali ke kelas 7, berarti sama dengan rencana kerja tahun pertama dengan mempertimbangkan beberapa rencana tindak lanjut hasil dari evaluasi dan refleksi. Kemudian pada tahun kelima itu kembali lagi ke tahun kedua rencananya, yaitu meningkatkan kemampuan spasial siswa SMP Negeri 2 Purwosari pada materi geometri melalui aplikasi GeoGebra. Ya, ada 4 tahapan yang saya lakukan setiap tahunnya pada rencana kerja saya ini. Yang pertama adalah mengidentifikasi masalah, yang kedua menyusun perangkat, yang ketiga melaksanakan pembelajaran, dan yang terakhir adalah evaluasi dan refleksi. Kita berangkat dari tahun pertama itu ya. Tahun yang pertama pada mengidentifikasi masalah ini ada 3 langkah yang saya lakukan. Yang pertama adalah melaksanakan tes diagnostik. Tujuannya adalah agar kita bisa mengelompokkan siswa sesuai dengan kesulitan belajarnya atau kebutuhan belajarnya. Kemudian yang kedua akan merencanakan pelaksanaan pembelajaran diferensiasi. Tujuannya adalah untuk menjembatani kebutuhan siswa dari hasil tes diagnostik. Kemudian yang ketiga menerapkan P5 profil pelajaran Pancasila. Yang saya ambil adalah peserta didik dapat memiliki sikap berpikir kritis. Kemudian langkah yang kedua adalah menyusun perangkat. Menyusun perangkat ini yang pertama saya akan konsultasi dengan Bapak Ibu guru matematika yang lain, ya, sehingga terjadi kesepakatan antar guru. Kemudian pada pembuatan perangkat nanti perangkat output yang dihasilkan adalah perangkat yang sesuai dengan kebutuhan. Langkah yang ketiga adalah pelaksanaan pembelajaran. Ya. Pada pelaksanaan pembelajaran ini yang pertama ada kegiatan pendahuluan, kemudian ada menjelaskan materi secara singkat. Nanti peserta inputnya diharapkan peserta didik dapat
Kemudian memberikan tayangan. Dari tayangan ini peserta didik diharapkan nanti dapat menganalisis tayangan yang sudah diberikan. Kemudian langkah keempat yaitu membagi kelompok. Dari membagi kelompok ini diharapkan peserta didik dapat mengikuti instruksi yang diberikan. Kemudian membagikan LKPD. Nah, dari LKPD ini siswa diharapkan dapat mengaplikasikan permainan hatching the eggs. Kemudian dia dapat memahami materi yang diberikan. Dan berikutnya langkah yang keenam ada presentasi kelompok. Hasilnya adalah hasil presentasinya. Dan yang terakhir ada asesmen individu. Harapannya adalah kita dapat mengetahui kemampuan peserta didik. Langkah yang keempat adalah evaluasi dan refleksi. Evaluasi dan refleksi ini nanti output yang diharapkan adalah kita bisa mengetahui kekurangan dan kelebihan dari pembelajaran. Dari kekurangan kelebihan itu nanti dilanjutkan dengan rencana tindak lanjut. Outputnya nanti bisa ada pelaksanaan rencana tindak lanjut pada langkah yang ketiga. Setelah kita melaksanakan rencana tindak lanjut tadi, diharapkan semua siswa dapat memahami materi geometri yang diberikan. Itu pada tahun yang pertama. Untuk tahun yang kedua, dari tahun yang pertama ini penerapan nilai yang diharapkan adalah yang pertama berorientasi pada pelayanan, yang kedua akuntabel, yang ketiga kompeten, yang keempat harmonis, yang kelima loyal, yang keenam adaptif, dan yang terakhir adalah kolaboratif. Nah, beranjak melanjutkan ke tahun yang kedua. Tahun kedua juga sama, ada 4 langkah yang saya lakukan. Yang pertama mengidentifikasi masalah, menyusun perangkat, melaksanakan pembelajaran, dan evaluasi refleksi. Kita ke tahapan yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah. Sama seperti tahun sebelumnya akan melaksanakan tes diagnostik yang tujuannya adalah untuk mengetahui kesulitan dan kebutuhan belajar siswa. Kemudian setelah ada tes diagnostik nanti merencanakan pembelajaran berdiferensiasi, tujuannya agar pembelajaran yang kita lakukan itu sesuai dengan kebutuhannya siswa. Kemudian yang ketiga, penerapan P5, peserta didik nanti diharapkan dapat memiliki sikap berpikir kritis. Berlanjut ke langkah yang kedua adalah menyusun perangkat. Konsultasi dengan guru lain agar terjadi kesepakatan antar guru. Kemudian pembuatan perangkat ini nanti diharapkan outputnya perangkat pembelajaran yang dihasilkan itu sesuai dengan kebutuhannya peserta didik. Yang ketiga, pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama ada kegiatan pendahuluan, yang kedua menjelaskan materi secara singkat, yang ketiga memberikan tayangan. Tujuannya nanti diharapkannya siswa dapat menganalisis tayangan yang diberikan. Yang keempat membagikan kelompok, nanti diharapkan siswa dapat mengikuti instruksi yang diberikan. Kemudian membagikan NKPD. Perbedaannya pada tahun pertama dan kedua adalah di metodenya. Kalau pada tahun pertama kita menggunakan metode permainan hatching the eggs tadi, kalau di kelas 8 nanti kita menggunakan aplikasi GeoGebra. Jadi harapannya nanti setelah mereka mengerjakan NKPD, mereka bisa menggunakan aplikasi GeoGebra sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Kemudian nanti dari pekerjaan yang mereka kerjakan nanti dipresentasikan, dan yang terakhir adalah melakukan asesmen individu. Tujuannya adalah untuk mengetahui kemampuan peserta didik. Langkah yang keempat adalah evaluasi dan refleksi. Dari evaluasi dan refleksi nanti diharapkan kita bisa mengetahui apa sih kekurangan dan kelebihan dari pembelajaran yang telah diberikan. Selanjutnya kita membuat rencana tindak lanjut untuk memperbaiki hal yang masih kurang dan mempertahankan hal yang sudah lebih tadi. Ya. Kemudian setelah itu ada pelaksanaan tindak lanjut ya, yang diharapkan nanti setelah ada pelaksanaan tindak lanjut siswa dapat memahami materi geometri dengan baik. Ya, ini untuk tahun yang kedua. Penerapan akhlak yang diharapkan pertama sama berorientasi pada pelayanan, yang kedua akuntabel, yang ketiga kompeten, yang keempat harmonis, yang kelima loyal, yang keenam adaptif, dan yang terakhir adalah kolaboratif. Berlanjut ke tahun yang ketiga. Sama langkah-langkahnya mengidentifikasi masalah, menyusun perangkat, melaksanakan pembelajaran, dan evaluasi refleksi. Pada langkah yang pertama, siswa kita tes dulu dengan tes diagnostik. Tujuannya sama untuk mengetahui kesulitan peserta didik dan kebutuhan belajarnya. Kemudian merencanakan pembelajaran berdiferensiasi. Tujuannya untuk agar pembelajarannya disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik.
Kemudian melaksanakan penerapan profil belajar Pancasila, yaitu memiliki sikap berpikir kritis. Langkah yang berikutnya adalah menyusun perangkat, konsultasi dengan guru lain agar terjadi kesepakatan ya. Kemudian yang kedua, membuat perangkat yang sesuai dengan kebutuhan. Nanti outputnya adalah perangkat yang sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama sama ada pendahuluan. Yang kedua nanti dibagi kelompoknya. Kemudian yang ketiga memberikan tayangan, dan yang keempat pembagian RKPD. Perbedaannya ada di RKPD ini. Kalau tadi di tahun pertama memakai metode permainan GDX, kalau di kelas 8 nanti memakai aplikasi GeoGebra, dan yang terakhir nanti memakai aplikasi Geomatrix. Ya, perbedaannya antara GeoGebra dan Geomatrix ini, kalau GeoGebra itu aksesnya lewat PC, tapi kalau Geomatrix bisa aksesnya secara mobile. Kemudian nanti setelah itu hasilnya bisa dipresentasikan, dan yang terakhir adalah asesmen individu, tujuannya untuk mengetahui kemampuan peserta didik. Dari tadi pelaksanaan pembelajaran, kita lanjut ke langkah yang keempat adalah evaluasi dan refleksi. Evaluasinya dan refleksinya bertujuan untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan dari pembelajaran yang telah dilaksanakan. Kemudian kita melaksanakan merencanakan rencana tindak lanjut, dan setelah itu melaksanakan rencana tindak lanjut ini agar kiranya bisa memperbaiki di tahun berikutnya. Nah, penerapan nilai berakhlak yang diinginkan adalah yang pertama berorientasi pada pelayanan, yang kedua akuntabel, yang ketiga kompeten, yang keempat harmonis, yang kelima loyal, yang keenam adaptif, dan yang terakhir adalah kolaboratif. Seperti yang disampaikan pada saat tadi, pertama tadi, kalau tahun keempat itu nanti mengacunya ke rencana kerja tahun pertama. Hal ini tentu dengan mempertimbangkan evaluasi dan refleksi yang telah dilaksanakan. Jadi untuk memperbaiki nanti di tahun yang keempat. Tahun kelima juga sama. Ya, nanti kita rencana kerjanya mengikuti tahun kedua dengan mempertimbangkan evaluasi, refleksi, dan pertimbangan juga rencana tindak lanjut yang sudah disusun. Nah, dari tahun keempat sama tahun kelima ini juga sama, langkah-langkahnya tetap sama, mengidentifikasi masalah, berikutnya nanti menyusun perangkat, berikutnya lagi melaksanakan pembelajaran, dan yang terakhir adalah evaluasi dan refleksi. Ya, manfaat yang didapatkan saya pada saat saya mengikuti laporan orientasi ini adalah yang pertama, mengenal dan memahami tugas dan fungsi dari ASN. Kemudian yang kedua, dapat mengenal dan memahami nilai dan etika dan prestasi pemerintah. Dan yang terakhir, mampu mengaktualisasi. Saya bisa mengaktualisasikan diri pada nilai-nilai dasar ASN berakhlak, terutamanya di SMP Negeri 2. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Barangkali ada yang mau disampaikan. Terima kasih Bu Siti sudah dengan laporan yang berfungsi tulis. Artinya saya insya masih ingat, terbaca jelas peningkatan dari kelas awal hingga Terima kasih atas waktu yang diberikan. Apabila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf.